Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana semua gadget canggih di sekitar kita itu bisa berfungsi? Mulai dari smartphone di genggaman, sampai sistem yang paling rumit sekalipun, semuanya itu ngobrol pakai bahasa yang sama, bahasa rangkaian listrik. Nah hari ini, kita bakal coba bedah alfabet dan tata bahasa dari bahasa rahasia itu. Jadi, pertanyaan utamanya sebenarnya ini. Gimana caranya kita mengambil kekuatan listrik yang liar dan nggak kelihatan, lalu mengubahnya jadi sesuatu yang bisa kita atur dan kita manfaatkan? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal pecahin teka-teki ini bareng-bareng. Oke, ini dia rencana main kita. Kita mulai dari fondasinya dulu, terus kita kenalan sama pemain-pemain utamanya. Habis itu, kita bakal bongkar satu hukum yang ngatur semuanya. Kita lihat hukum itu beraksi. Dan terakhir, kita bakal ngerti kenapa semua ini penting banget. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Belajar elektronika itu, jujur aja, mirip kayak belajar bahasa. Nggak bisa kan kita langsung nulis novel, kita harus belajar huruf-hurufnya dulu, A, B, C. Nah, di dunia sirkuit, huruf-huruf itu ya komponen-komponen dasarnya. Paham mereka satu persatu itu jadi kunci buat bisa baca sirkuit serumit apapun. Sekarang, yuk kita kenalan sama para aktor di panggung kelistrikan ini. Gampangnya, mereka itu kebagi jadi dua tim. Ada elemen pasif yang tugasnya ngatur alur cerita dan ada elemen aktif yang memulai ceritanya. Tim pertama, elemen pasif. Mereka ini nggak menghasilkan energi sendiri ya. Anggap aja mereka itu kayak manajer yang cerdas di sirkuit. Mereka ngambil energi yang udah ada, terus mereka bentuk, mereka simpan, atau bahkan mereka hambat alirannya buat mencapai tujuan tertentu. Intinya, mereka ini jagonya kontrol. Kenalan dulu sama yang pertama, resistor. Tugasnya simple banget, yaitu melawan. Coba bayangin air ngalir di pipa. Nah, resistor itu kayak bagian pipa yang sengaja kita bikin lebih sempit. Fungsinya buat membatasi seberapa deras air bisa lewat. Itulah yang dia lakuin ke aliran listrik. Dia ngasih hambatan. Berikutnya, ada kapasitor. Anggap aja ini kayak baterai super kecil yang bisa diisi dan dikosongin dengan super cepat. Dia nyimpan energi dalam bentuk medan listrik, mirip kayak waduk kecil di dalam sirkuit, yang siap ngelepasin energinya pas lagi dibutuhin. Dan yang ketiga dari tim pasif adalah induktor. Kalau kapasitor tadi mainannya sama medan listrik, induktor ini jagonya medan magnet. Dia nyimpan energi dalam medan magnet dan punya sifat unik. Dia nggak suka sama perubahan arus yang tiba-tiba. Jadi dia berfungsi kayak roda penyeimbang yang ngejaga aliran tetap stabil. Jadi biar lebih jelas lagi ya bedanya, di satu sisi ada elemen pasif, resistor, kapasitor, sama induktor. Mereka ini adalah para manajer energi. Di sisi lain ada elemen aktif. Nah mereka ini adalah sumber energinya. Mereka lah yang nyediain energi buat dikelola sama para manajer tadi. Tanpa sumber ya manajer nggak punya kerjaan kan? Elemen aktif yang pertama dan paling kita kenal itu sumber tegangan. Contohnya baterai. Anggap aja nih kayak pompa di sistem perairan. Pompa kan nggak menciptakan airnya ya, tapi dia ngasih tekanan atau dorongan yang bikin semua airnya mulai ngalir. Pasangannya adalah sumber arus. Nah, ini sedikit beda. Kalau sumber tegangan tadi ngasih tekanan yang tetap, sumber arus ini tugasnya memastikan alirannya yang tetap, konstan. Nggak peduli hambatannya segede apa. Ini persis kayak fitur cruise control di mobil yang ngejaga kecepatan atau dalam hal ini arus biar tetap stabil. Oke, kita udah kenalan sama semua pemainnya. Pertanyaannya sekarang, gimana mereka semua berinteraksi? Ternyata ada satu hukum yang super elegan dan fundamental yang jadi aturan mainnya. Inilah dia, hukum Ohm, cetak biru yang menghubungkan tiga hal, tegangan, arus, dan hambatan. Sebelum kita lihat rumusnya, coba deh pahami idenya dulu, karena ini simple tapi jenius banget. Coba lihat, pada dasarnya, di sistem manapun, efek yang terjadi itu adalah hasil dari sebab dibagi sama oposisi. Contohnya, tekanan air, sebab, menghasilkan aliran, efek, tapi dibatasi sama sempitnya pipa, oposisi. Konsep sesederhana ini adalah kunci dari segalanya. Nah, sekarang kita terapkan analogi tadi ke dunia sirkuit. Sebabnya itu apa? Ya, tegangan V, si tekanan pendorong. Oposisinya jelas hambatan R dari resistor. Dan efek yang dihasilkan tentu saja itu adalah arus I alias aliran muatan listrik yang kita inginkan. Dan dari konsep simple tadi, lahirlah salah satu persamaan paling ikonik di dunia fisika dan teknik. V sama dengan I kali R. Ini cuma cara matematis buat bilang hal yang barusan kita bahas. Sebab tegangan itu sama dengan efek arus dikali oposisi hambatan. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Tahu hukumnya itu satu hal. Tapi gimana para engineer benar-benar menggunakannya?
Yuk, sekarang kita lihat gimana aturan sederhana ini bisa jadi kayak pisau tentara Swiss, satu alat serbaguna buat menganalisis sirkuit apapun. Dan disinilah kejeniusan hukum Ohm kelihatan. Nggak peduli sirkuitnya disusun gimana, mau komponennya dibarisin kayak di rangkaian seri, atau dibikin bercabang-cabang kayak di rangkaian paralel, hukum Ohm tetap berlaku. Rumusnya sama, tapi kita bisa bolak-balik rumusnya buat nyari hal yang beda. Entah itu buat ngitung tegangan di tiap komponen, atau buat ngitung gimana arusnya pecah di tiap cabang. Satu hukum untuk semua kondisi. Terus, gimana kalau sirkuitnya super rumit dan berantakan? Para engineer punya trik jitu yang namanya reduce and return, atau sederhanakan dan kembalikan. Anggap aja kayak mecahin labirin. Pertama, mereka pakai hukum Ohm berkali-kali buat menyederhanakan sirkuit rumit itu jadi satu sirkuit super simple. Begitu mereka tahu gambaran besarnya, mereka kerja mundur lagi, langkah demi langkah, buat nemuin nilai yang mereka cari di setiap titik di sirkuit aslinya. Keren kan? Dan ini bukan cuma teori di buku loh. Di dunia nyata, hukum Ohm ini jadi andalan para teknisi setiap hari. Mereka pakai ini buat segalanya, mulai dari nyari tahu masalah di sirkuit, ngukur arus tanpa harus motong kabel, bahkan buat ngerancang alat ukur kayak ammeter dan voltmeter yang kita pakai. Jadi, kita udah lihat komponen-komponennya dan satu hukum utama yang jadi bosnya. Sekarang, yuk kita mundur sejenak buat merenung seberapa besar sih sebenarnya dampak dari prinsip-prinsip yang kelihatannya simpel ini? Jadi, ini dia poin utamanya. Semua keajaiban teknologi modern kita, dari sirkuit center yang paling sederhana sampai chip komputer yang paling canggih, semuanya berdiri di atas fondasi yang sama. Aturan-aturan fundamental kayak hukum Ohm ini. Aturannya simple, elegan, dan gak lekang oleh waktu. Ini jadi bukti nyata kalau dari sebuah aturan yang sederhana bisa lahir kompleksitas yang luar biasa. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Kalau satu hubungan sederhana antara sebab, oposisi, dan efek bisa jadi fondasi bagi seluruh dunia digital kita, kira-kira hukum fundamental sederhana apa lagi ya yang mungkin sedang bekerja diam-diam, mengatur dunia di sekitar kita, dan mungkin sedang menunggu untuk kita temukan? Terima kasih sudah menyimak.